Seluruh Indonesia sudah tahu bahwa Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, putra sulung Presiden Republik Indonesia nomor 6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, sejak mundur dari militer pada 2016 dengan pangkat mayor yang memang sudah dijual untuk kepentingan politik Partai Demokrat yang didirikan oleh sang Pepo, SBY. Sayangnya, belum ada satu pihak pun yang berminat untuk membeli AHY. Tim marketing telah disiapkan Demokrat. Mereka persisten mempresentasikan dagangannya dengan berbagai cara. Bahkan, bukan cuma tim marketing yang ditugaskan untuk menjual sang putra mahkota, tetapi seluruh kader Partai Demokrat dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote, wajib ikut serta mempromosikan dagangan itu. Lantaran menjual AHY untuk jabatan publik tertinggi atau paling tidak nomor 2 tertinggi sudah menjadi semacam way of life Partai Demokrat saat ini. Pertanyaannya, meski begitu masif dipromosikan, kok barang dagangannya belum laku-laku? Sempat laku sih, tapi yang membeli keluarganya sendiri saat AHY dengan pengalaman politiknya yang minim tiba-tiba dinobatkan menjadi ketua umum Partai Demokrat. Satu-satunya pengalaman dirinya bertarung untuk kepentingan politik elektabilitas adalah saat ia maju dalam Pilkada DKI 2017 berpasangan dengan Silvia Murni sesaat setelah mundur dari dunia militer. Seperti kita ketahui, perolehan suaranya jeblok. Tak bisa melanjutkan ke putaran kedua. Selepas itu, saat Pilpres 2019, SBY mencoba menjual AHY kepada Prabowo agar diajak menjadi sekondannya sebagai cawapres. Kurang beruntung, Prabowo enggan membeli AHY. Padahal, upaya maksimal sudah dilakukan SBY dan Demokrat. Seperti kita saksikan, Prabowo lebih memilih Sandiaga Uno sebagai pasangannya dalam Pilpres 2019 lalu. Ketika Pilpres 2019 usai dan Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin sebagai pemenang, SBY dan Demokrat bergerak mendekati Jokowi. Siapa tahu bisa menjual AHY untuk jabatan publik seperti menteri. Sempat santer pada masa itu, Partai Demokrat akan bergabung dengan koalisi Jokowi Jilid 2 dan AHY akan dijadikan menteri dalam kabinetnya. Endilalahnya, tak kejadian juga, entah apa sebab pastinya. Mungkin karena hubungan SBY dan Demokrat dengan PDIP, anggota koalisi sekaligus pengusung utama Jokowi, kurang bagus. Menjadi salah satu musababnya. Lantaran berbagai upaya untuk menjual AHY kandas agar barang itu kelihatan bagus dan bisa terus diperhatikan dan dikurasi publik, dibelilah AHY oleh kalangan internal Demokrat menjadi ketua umum partainya. Harapannya, dengan menjabat ketua umum Partai Demokrat bisa menjadi semacam etalase agar bergaining position lebih tinggi dan portofolio politik AHY pun menjadi tambah berwarna. Serta satu lagi, namanya akan lebih sering disebut dan diperhatikan oleh media agar masyarakat tak lupa ada seseorang bernama AHY. Padahal untuk urusan politik sebenarnya putra kedua SBY yang bernama Edi Baskoro Yudhoyono jauh lebih berpengalaman sehingga lebih pantas menjadi ketua umum. Tapi ya, tita pepokan undeniable. Cuk aing AHY nya AHY. Ya sudah, jadilah ia ketua umum Partai Demokrat. Benar saja, nama AHY menjadi lebih moncer setelah menjadi ketum Partai Demokrat. Paling tidak namanya sering disebut media. Ia pun memiliki kekuasaan penuh untuk mengontrol Demokrat, sehingga memungkinkan dirinya bisa lebih menjual. Ia masuk dalam radar lembaga survei sebagai salah satu bakal calon presiden dan calon wakil presiden potensial untuk pemilu 2024 mendatang. Sempat dihantam soal dualisme kepengurusan saat beberapa kader senior dibantu oleh Muldoko mencoba mengkudeta kepemimpinannya di Partai Demokrat.
Namun ia berhasil mengatasi hal tersebut karena memang sangat jelas dengan fakta dengan bukti yang ada. Demokrat AHY lebih memiliki legalitas sehingga secara hukum formal mereka memenangkan gugatan hukum hingga kini sudah berkekuatan hukum tetap. Tantangan selanjutnya adalah menjual AHY untuk kepentingan Pilpres 2024. Demokrat seperti halnya semua partai lain mencoba menjajaki kemungkinan koalisi dan kolaborasi dengan partai lain agar bisa mengusung pasangan capres. Andai presidensial threshold PT 0% atau paling banyak 5%, mungkin AHY sudah secara resmi dijadikan capres. Tapi karena PT 20% sesuai Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilu yang menjadi dasar partai politik bisa mengajukan pasangan capres, mau tidak mau Demokrat kembali harus berjuang menjual AHY. Lantaran perolehan suara Demokrat tak cukup untuk maju sendiri. Jika kita cermati konstelasi politik saat ini, paling mungkin AHY bisa dijual kepada Partai Nasdem yang sudah mengusung capresnya, yakni Anies Baswedan dan PKS. Itu pun hanya memungkinkan AHY untuk menjadi bakal calon RI 2, karena slot untuk RI 1 sudah dipastikan dimiliki Anies Baswedan, pemilik hasil survei papan atas dalam setahun belakangan. Sementara AHY hanya masuk level menengah bersama Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Meskipun untuk survei bakal calon wakil presiden, AHY masuk jajaran papan atas bersaing dengan Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil. Pembicaraan intensif antar Nasdem, PKS, dan Demokrat kini sedang dilakukan. Salah satu topiknya mencari pendamping Anies. Di forum inilah upaya Demokrat menjual AHY paling potensial terjadi. Meskipun kenyataan di lapangan diskusinya sangat alot. Karena PKS pun berusaha menjual kadernya sebagai bakal cawapresnya Anies. Selain tentu saja Anies memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan menjadi pendampingnya, seperti yang telah diamanatkan Nasdem kepadanya. Demokrat sendiri kelihatannya sangat all out dalam menjual AHY kali ini. Salah satu kadernya yang paling keras mempromosikan bosnya adalah Ketua Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief. Mas AHY punya elektabilitas. Kita bukan memaksakan Mas AHY, tapi karena AHY ada daya dorong untuk menang. Sejak 2018, elektabilitas cawapresnya sudah lumayan besar. Itu yang mempengaruhi. Kata Andi Arief, seperti dilansir Tempo.co. Namun demikian, tak ada jaminan juga AHY akan benar-benar dipilih sebagai pendamping Anies. Meski kemungkinan itu ada. Andai kemudian AHY tak ada yang membeli juga, mungkin sudah waktunya bagi Demokrat dan AHY untuk mengevaluasi segmen dan cara marketing mereka. Mungkin dengan kualitas AHY yang masih belum terbukti kehandalannya, segmen bidikannya janganlah langsung posisi la crème de la crème, RI 1 dan RI 2. Cobalah dari segmen lebih rendah. Bisa menjadi calon gubernur atau calon legislatif untuk duduk sebagai anggota DPR RI. Selain nantinya bakal memiliki pengalaman lebih di dunia politik praktis, kurikulum vitae-nya pun bakal lebih keren. Tak hanya sebatas pensiunan mayor angkatan darat. Mungkin dengan itu dalam pemilu 2029 mendatang, daya jualnya lebih tinggi sehingga peluangnya untuk menduduki jabatan RI 1 dan RI 2 lebih terbuka. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis FW yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul AHY for Sale. Kapan larisnya? Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.